Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, seperti biasa, silahkan kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Oke, untuk yang mingguan seperti biasa saya akan bagi menjadi 5 bagian yang secara general melihat peruntungan kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Siap? Oke, kita mulai untuk melihat satu persatu zodiak Anda untuk minggu ini. Sagittarius, siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, juga kesehatan. Kita lihat kehidupan Sagittarius untuk minggu ini. 6 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Sepertinya buat Sagittarius sedang dibutuhkan perhatian yang tercurah untuk sesuatu yang memang selama ini lupa diperhatikan ya. Jadi kalau kesibukan Anda tetap rutin berjalan, Anda jangan lupa untuk memberikan support buat yang mereka selama ini bantu Anda, atau juga orang tua yang membutuhkan campur tangan Anda. Apalagi sekarang situasi kondisi yang sedang diterapkan social distancing, stay at home ya, di rumah saja, jangan kemana-mana, physical distancing, work from home. Ya, kalau mereka di rumah dan Anda sendiri sebetulnya tahu bahwa dibutuhkan bantuan, campur tangan Anda, mengerjakan segala sesuatu yang sebetulnya bisa meringankan beberapa hal, lakukanlah. Dan di sini sebetulnya gambaran Anda memberikan bantuan kepada 2 orang yang tidak mampu, dan bisa dibilang Anda menghitung gitu, menolong tapi Anda menghitung, karena kita juga harus menakar dan mengukur kemampuan kita ya. Jadi terkesannya kayak nolong tapi terpaksa gitu ya. Sebetulnya belajar untuk bisa lebih ikhlas, membantu, menolong, meringankan beban sesuai kemampuan kita, tapi ikhlas ya, harus lepas, jangan sampai terpaksa gitu. Baik bantuan tenaga, pikiran, uang, atau hal-hal yang bisa membuat mereka yang selama ini memang kita butuhkan tenaganya, sekarang gantian kita bantu, kita tunjukkan sikap yang responsif. Artinya kita berterima kasih karena selama ini mereka sudah bantu kita, sudah mempermudah urusan kita. Dan di situasi seperti ini, kalau kita bisa membantu meringankan kehidupannya, meringankan kebutuhannya, itu jauh lebih baik. Dan kita sendiri mungkin juga harus mulai mempersiapkan segala sesuatu supaya jangan sampai apa yang kita lakukan tidak tepat sasaran. Dalam bekerja kita juga hitung waktunya, hitung kemampuannya. Jangan sampai kita hanya mengerjakan sesuatu yang sia-sia dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan atasan, relasi, partner kerja atau partner bisnis, yang ada jadi repot ya. Pokoknya di situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah sikap tepo seliro, tanggap dan responsif terhadap sesuatu yang mungkin sebetulnya saat ini pikiran Anda, tenaga Anda dibutuhkan untuk meringankan beban orang-orang yang ada di sekitar Anda ya. Berikutnya keuangan Sagittarius minggu ini. Temperance, kesederhanaan, keseimbangan. Ingat,
pergunakan uang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk minggu ini. Jangan berlebihan, jangan boros ya. Pastikan kewajiban urusan-urusan yang harus diselesaikan bisa diselesaikan dengan baik. Hidup dengan pola sederhana, memenuhi kebutuhan yang penting gitu ya, kebutuhan pokok, khususnya kebutuhan pangan dong ya. Dan beberapa hal yang menjadi kewajiban tanggung jawab itu harus betul-betul dipikirkan bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau dilihat di sini malaikat menyimbang kedua piala, insya Allah rezeki yang ditetapkan untuk Anda akan bisa diperoleh dan mengalir. Kalau sudah rezekinya nggak akan kemana gitu bahasanya ya. Berikutnya, asmara berpasangan, the hangman, lelaki yang digantung. Anda seperti berpikir banyak hal tentang situasi kondisi hubungan Anda dengan pasangan untuk saat ini. Mungkin ada persoalan atau ada beban yang Anda nggak tahu cara menyelesaikannya bagaimana. Anda pikirkan, Anda pertimbangkan, Anda evaluasi, Anda juga berusaha untuk diskusi dengan pasangan, dan Anda meyakini bahwa semua ini akan berlalu, semua beban akan bisa berkurang gitu ya. Tapi dipikirkan dengan betul, dipikirkan dengan serius, dengan jernih untuk bisa menemukan jawabannya, jalan keluarnya atau solusinya. Dan di sini walaupun terbalik posisi kayak orang gantung, kepalanya bercahaya. Nah, di situ isyarat bahwa segala problem atau persoalan yang muncul dalam kehidupan Anda dan pasangan akan menemukan jalan keluar asalkan tenang, berpikir jernih, dan selalu meyakini apa yang Anda lakukan semua bertujuan untuk kebaikan Anda dan pasangan. Yang penting solid ya. Jadi problem yang ada di antara kehidupan Anda dan pasangan berkaitan misalnya finansial, urusan pekerjaan masing-masing, urusan yang berkaitan masa depan, urusan tentang keluarga, itu akan bisa terpecahkan asalkan Anda dan pasangan tenang ya, nggak gegabah, nggak buru-buru. Gantung ini kan sambil berpikir ya, berpikir untuk menemukan solusinya, untuk menemukan jalan keluarnya. Semoga seminggu ini adalah minggu yang penuh dengan suasana yang tenang sehingga Anda bisa menemukan jawaban atau langkah besar untuk bisa menyelesaikan setiap hal yang muncul dalam kehidupan Anda dan pasangan ya. Berikutnya adalah asmara lajang, 7 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Anda pantang menyerah, berusaha walaupun mungkin nggak mudah, tapi kalau ibaratnya ini nancepin tongkat ya, 7 tongkat, walaupun di tepi jurang tapi Anda optimis. Kalau usaha sungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya, pasti akan direspon gitu ya. Tapi harus sabar, nggak boleh memaksakan. Nanti yang ada orang merasa apaan sih, agresif banget gitu ya. Harus tenang, sabar, dan yakin bahwa yang Anda jajaki, yang Anda dekati, kriterianya sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan. Dan setidaknya dia mau menerima kekurangan dan kelebihan Anda. Belajar untuk bisa membuktikan bahwa Anda orang yang setia, komit dengan cinta, bisa menjaga hati, nggak selingkuh kiri kanan. Itu yang paling penting ya. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, belum punya gebetan, belum punya pacar, sekarang fokus bagaimana berjuang keras agar hidup tetap survive, tetap bisa mengalir rezekinya, tetap bisa memenuhi kebutuhannya, dan bisa melanjutkan terus pekerjaan yang sedang digarap walaupun mungkin agak melambat gitu ya, karena social distancing, karena work from home. Jadi ya setidaknya perjuangan itu tidak akan pernah berhenti untuk menghasilkan apa yang menjadi target kerja dalam seminggu ini. Berikutnya, kesehatan Sagittarius, Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Nggak boleh membiarkan diri Anda tuh mut-mutan, moody gitu ya, kadang up, down, up, down. Kalau kondisi seperti ini kurang bagus, Anda harus cari hal apa yang bisa membuat Anda merasa staminanya oke, berada di posisi yang up gitu, nggak ada down ya, harus up ya. Nah di sini Wheel of Fortune, semoga kesadaran ini yang membuat Anda berubah, mengubah pola hidup menjadi baik, pola makan yang sehat, memilih kegiatan yang mencukupi energi, jangan malah memforsir tenaga, nanti lemes, loyo kan nggak enak ya. Dan yang terpenting lagi, Anda tahu bahwa sekarang ini yang dibutuhkan adalah stamina yang prima, kesehatan yang oke gitu, sehingga hal-hal yang dicemaskan berkaitan dengan virus akan menjauh ya.
Oke, buat Sagittarius, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran, apalagi taruh di hati ya. Dan jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Oh ya, tadi saya bilang kalau misalnya merasa pas, cocok, aminkan. Semoga menjadi kenyataan ya. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Di situ banyak informasi saya share, potongan-potongan bagaimana saya memprediksi selebriti atau info-info yang jadul-jadul suka saya posting juga ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Sagittarius. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya selalu dihadirkan pesan spesial untuk Anda. Lalu pesan spesial apa yang dihadirkan untuk minggu ini? Ini dia. Hidup adalah proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan terus berjuang untuk melewati semua kendala yang ada agar sampai ke tujuan akhirnya. Sesulit apapun dalam hidup, hadirkan Tuhan dalam setiap langkah dan hela nafas kita, karena semua akan terasa lebih ringan bebannya dan ada keyakinan yang memperkuat batin kita bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan berhenti memperjuangkan impian dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Selalu ada pengorbanan untuk mewujudkannya agar menjadi nyata. Yakinlah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Itu tadi pesan spesialnya, dan seperti biasa, jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya dan bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.